Astagfirullah. Mohon maaf ya, malah lupa belum ke-record. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, saya izin share screen untuk materinya dulu. Nah, nanti mungkin bisa dicek ya, di Leads itu kan ada tes ya yang telah dibuat ya dari Bu Anita untuk teman-teman. Jadi nanti teknisnya bagaimana? Mau kita pembelajaran dulu? Jadi kalau di kelas saya biasanya saya tawarkan. Jadi kita materi bahas dulu, baru nanti ada waktu di akhir saya berikan waktu untuk teman-teman untuk mengerjakan. Jadi kita closing dulu, habis itu teman-teman mengerjakan gitu. Atau teman-teman mengerjakan dulu, baru nanti kita bahas. Biasanya saya tawarkan. Silahkan opsinya mungkin. Mau ngerjain dulu? Atau bahas dulu? Bahas dulu. Bahas dulu aja ya. Oke. Karena suara terbanyak ya, mungkin yang online bagaimana? Kayaknya kalau suara terbanyak di sini, ini ya. Untuk bahas dulu, jadi kita bahas dulu ya teman-teman ya. Gak apa-apa nanti untuk waktunya bisa saya set juga. Oke, oh, untuk kelas A sebentar. Kelas A, kelas B, maaf. Ketuker. Oke, recordnya sudah kan ya? Saya takutnya tadi lupa, malah belum record ya teman-teman. Oh, bentar. Untuk yang online bagaimana? Apakah terlihat di layar teman-teman? Sebentar, saya lepas dulu kali ya settingan sebentar ya. Karena masih settingan untuk ini proyektor. Sebentar. Mohon maaf ya, tadi ini ya, ke close. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke. Nah, internetnya nggak stabil. Oke. Semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman mahasiswa untuk presentasinya. Sudah oke? Oke. Bisa belum? Bentar. Untuk yang lain gimana? Koneksinya.
di mute ya. Jadi di FIK kadang-kadang ada ini ya teman-teman, kelas besar. Jadi insya Allah kami ini ya, pertemuan 2, 3, 10, dan 11 insya Allah nanti bertukar ya teman-teman ya untuk dosennya antara kelas A dan B. Kemudian masuk dulu sebentar. Nah, untuk materi di pertemuan 2 ini, kita akan belajar kelanjutan dari yang kemarin ya, terkait dengan topik mengolah worksheet di Microsoft Excel. Untuk kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu ini ya, mengoperasikan ya nanti worksheet di dalam Excel dan juga mengenal ya beberapa menu yang ada di dalam Excel. Nah, untuk sub-elo yaitu untuk memiliki keterampilan komunikasi berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan karena nanti beberapa menu di Excel itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman nanti akan mencoba mengenal ya menu-menu tersebut. Mungkin teman-teman sendiri kalau saya pribadi ya menilai Excel ini sebenarnya kan sudah familiar ya di masyarakat ya. Jadi mungkin teman-teman hanya sebatas seperti merefresh kembali ya memori. Jadi istilahnya ya kita belajar apa ya, istilahnya mengingat kembali saja teman-teman. Hanya mungkin konsep-konsep yang saya pribadi juga melihatnya mungkin nggak terlalu common ya kita gunakan, tapi it's okay itu sebagai tambahan pengetahuan gitu ya teman-teman. Kita lanjut dulu, mampu menyampaikan dan ini berbagi ide. Nah, nanti biasanya saya berikan kesempatan ya. Kalau kalau di kelas itu nanti misalkan ya saya mengajukan pertanyaan ke teman-teman, biasanya saya gunakan ya eh, chat box di Zoom itu untuk mencatat ya keaktifan dari teman-teman ya, nama sama NIM-nya gitu. Jadi biasanya kalau misalkan izin ke toilet gitu, ya udah nanti sampaikan saja di chat misalkan. Kemudian nanti undur diri kemudian join lagi. Biasanya gitu sih kalau saya teknikalnya gitu. Nah, tapi kalau mau pas kebetulan offline ya nggak apa-apa silahkan izin dulu, nggak apa-apa baru ke toilet gitu. Itu hanya hal teknis aja, sama mungkin kehadiran ya, tadi ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir ya, konfirmasi ke saya, terima kasih ya, karena kan nanti kebetulan nanti mungkin yang mengisikan presensi dari Bu Anita ya, jadi yang teman-teman mungkin tadi bermasalah presensi juga even join dari online, kalau bisa ini ya tetap mendatakan presensinya di Leads ya, gitu, berhubung karena kita bertukar. Kalau saya by default biasanya ini sih, yang penting komunikasi aja gitu ke dosen yang bersangkutan. Oke, untuk pokok bahasan kita hari ini terkait dengan beberapa 6 poin ini ya. Yang pertama terkait dengan nama sel dan juga range sel, kemudian menambah, mengganti, menyalin, memindah, dan menghapus sheet ya di dalam workbook. Mungkin teman-teman juga cukup familiar dengan ini ya worksheet. Kemudian menyalin, memindah sheet ke workbook lain ya. Kemudian menambah komentar di dalam sheet. Selanjutnya ada mencari, ini double ya teman-teman, mencari dan mengganti data. Jadi teman-teman menggunakan find and replace, kemudian menggunakan autocorrect. Autocorrect ini tambahan ini ya, suatu menu ya, opsi tambahan yang bisa teman-teman gunakan sih. Nah, terkait dengan ini ya, konseptual, ini sebenarnya nanti yang akan muncul di tesnya ya, tes yang sudah dibuatkan itu yang ada di Leads, ya biasanya lebih kepada konseptual ya. Jadi teman-teman kalau memang apa ya istilahnya tipikal bisa menghafal kata per kata silakan. Tapi kalau tidak mungkin kata-kata kunci saja sih istilahnya untuk apa ya apa ya eh, mengidentifikasi ya maksudnya konsep itu terkait apa gitu ya. Nah, kita mulai dulu terkait dengan penamaan di dalam sel ya dan juga range sel. Nah, nanti ketika teman-teman ingin memberikan nama untuk sel, terutama kita bikin satu bentuk ya. Range itu adalah satu kumpulan ya, nanti dari beberapa sel ya. Jadi biasanya teman-teman melakukan blocking gitu sih. Nggak enak ya, nggak kelihatan. Jadi kayak kita melakukan blocking teman-teman. Biasanya kita klik kemudian kita blok. Nah, itu nanti kita membentuk suatu range. Nah, di mana nanti dari range yang telah kita blok tadi, teman-teman bisa memberikan nama. Nah, kalau teman-teman melihat ya video yang telah dibuat Bu Anita, di sana ada beberapa opsi cara yang bisa teman-teman lakukan ketika memberikan nama untuk range atau suatu ini ya range cell. Nah, ketiga, silakan ubah ya menjadi nama range. Nah, nanti ya setelah teman-teman mungkin dengan beberapa cara bisa menentukan tuh
tadi, misalkan tadi awalnya misalkan menggunakan nama sel A10 misalkan. Nah, teman-teman bisa ya diubah dari misalkan tadi A1 sampai A10 teman-teman ingin ubah namanya menjadi nomor misalkan. Nah, itu nanti bisa diubah penamaannya. Nah, nanti mungkin hal ini agak terlihat abstrak ya. Nanti kita cobakan di ininya aja teman-teman menggunakan Excel. Oh ya, silahkan ini ada yang pindah device ya. Nggak apa ya teman-teman ya, ada beberapa hal teknis yang butuh penyesuaian mungkin. Oke, selanjutnya untuk menggunakan define name ya. Nah, define name ini juga opsi juga teman-teman dalam kaitannya dengan penamaan sel dan juga range sel ya. Di mana opsinya sama ya, kita melakukan blocking dulu, baru teman-teman nanti bergeser menggunakan ini ya, menu formula, kemudian menentukan ya, ini pakai define name ya. Nah, nanti dari define name, nanti akan muncul ya suatu window baru, di mana teman-teman nanti mencoba mengisikan nama range. Jadi ada beberapa opsi untuk perubahannya. Sebenarnya kayak gini nanti kembali lagi ke teman-teman. Dari beberapa cara yang telah dipelajari, nanti kiranya mana yang lebih mudah gitu sih. Nah, nanti setelah itu ini ya, ada beberapa field atau isian yang bisa diisi jika nanti window tadi sudah tampil ya teman-teman ya, dari namanya, kemudian misalkan ada penambahan komen, nah itu bisa ditambahkan di bawahnya. Nah, ini mungkin terlihat abstrak ya karena konseptual. Nanti mungkin kalau kita melihat di dalam apa bentuk Excel-nya mungkin lebih terlihat ya, maksudnya visualisasinya seperti apa. Kemudian kita lanjutkan ya. Untuk di sini ada pula opsi menggunakan create form selection, teman-teman. Untuk memberikan nama ya. Jadi ada beberapa cara yang ditawarkan. Bisa dengan melakukan block juga sama ya. Tapi di sini opsi menunya kita pakai create form selection ya. Nah, nanti dengan create form selection nanti teman-teman tinggal milih tuh dari beberapa opsi kiranya nanti mau dibuat judul diambil dari kolom yang mana gitu. Ada sih teman-teman sudah dijelaskan di dalam video. Nanti kalau misalkan sudah ada yang ready nggak apa-apa, biasanya saya tanyakan ya ke teman-teman ya, saya tawarkan gitu ya. Kalau memang sudah ada yang ready nanti nggak apa-apa teman-teman, ketika percobaan nanti silahkan bisa ini ya sambil share screen gitu. Jadi coba mungkin yang di apa ya di kampus ya yang di lab Excel-nya ada nggak ya teman-teman? Sambil dicek mungkin nanti untuk percobaan ya. Karena takutnya agak slow tadi PC-nya ya. Kalau bisa Excel-nya ada sih. Coba sambil dicek dulu. Yang di rumah mungkin Excel kan di komputer masing-masing. Yang di kampus coba yang di lab. Pastikan ada Excel-nya ya. Karena nanti kita percobaannya pakai Excel. Excel-nya ada tidak? Excel-nya bagaimana? Ada kan? Aman? Ada? Bisa nggak? Ada yang nggak bisa? Excel. Jangan-jangan komputernya. Komputernya yang slow.
Mohon maaf ya teman-teman yang online ya, karena tadi ngecekin yang di offline ada ininya enggak ya, nanti coba mungkin ini dulu, kita lanjut dulu aja materi, nanti saya ini share dari ini ya 365 yang bisa langsung edit, coba nanti saya ini. Kalau bisa ini biar pakai browser aja teman-teman nanti. Lanjut dulu ya, mungkin materinya dulu aja. Nanti kita cobain pakai yang ini 365 tapi langsung edit browser coba nanti. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Untuk penamaan di sel tadi, ini format penamaan ya. Nah, di sini nanti untuk format penamaan, karakternya itu alfabet ya, numerik. Kemudian jika teman-teman menggunakan 2 kata, nanti gunakanlah underscore ya. Untuk menggabungkan atau kalau bisa nggak usah di ini teman-teman. Mau digabung itu nggak apa-apa. Jadi saya jangan menggunakan spasi, pemisah gitu ya. Kemudian tidak dapat diawali dengan karakter numerik ya. Jadi harus dengan alfabet. Nah, ini lebih disarankan untuk menggunakan ini ya. Alfabet atau mungkin string ya. Jadi teks. Nah, tidak boleh ada spasi. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita mengisikan nama range, nah ini silahkan nanti menggunakan penamaan yang menghindari spasi ya. Jadi teman-teman boleh menggabungkan kedua kata dengan underscore ataupun digabung saja kedua kata tersebut. Kemudian kita lanjut, di sini ada menambah, mengganti, menyalin, memindah, dan menghapus sheet di dalam satu workbook ya. Nah, untuk menambahkan sheet, nah di sini nanti tinggal klik kanan ya teman-teman ya. Nanti cukup insert aja ya. Atau di bawah itu biasanya sudah ada tanda plus ya. Nanti di bawah jadi istilahnya langsung ada buttonnya ya. Langsung yang untuk bisa menambahkan worksheet ya di bawahnya. Kemudian kita masuk ada menambah, mengganti, menyalin, memindahkan, dan menghapus sheet ya. Nah, di sini nanti teman-teman ini ya, ada beberapa cara juga. Nih, untuk mengganti nama teman-teman. Nah, untuk mengganti nama ini sebenarnya beberapa cara. Bisa klik kanan rename dari sheet itu sendiri, atau teman-teman double klik aja di sheet-nya. Nanti biasanya bisa langsung diedit. Kemudian cara menghapus sheet ya. Cara menghapus sheet langsung saja di klik kanan mungkin ya, lebih mudah ya, klik kanan dari sheet yang akan dihapus kemudian delete. Nah, di sini ada pula ya untuk menyalin dan memindahkan sheet ke workbook lain. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa cara ya di sini ya. Nah, di sini untuk cara yang pertama nanti teman-teman ini ya menggunakan home, menu home. Kemudian teman-teman memilih ya cells format, kemudian organize sheet untuk move or copy sheet ya. Nah, nanti pilih aja ini ya workbook yang akan digunakan untuk mengcopy hasil dari sheet yang teman-teman ingin copy. Atau nanti bisa juga ini aja teman-teman pakai klik kanan gitu dari sheet-nya, langsung aja nanti tinggal ada opsinya. Nanti ada beberapa dari klik kanan opsinya, kita pakai move or copy sheet itu juga bisa. Kemudian untuk menambahkan komentar di dalam sheet ya, nanti di klik kanan ada ini ya teman-teman ya, insert comment ya. Nanti teman-teman bisa memberikan komentar. Misalkan di sana teman-teman kiranya nanti misalkan bikin suatu tabel ya atau laporan, kebetulan misalkan di sana teman-teman pengen koreksi itu, nilainya kurang tepat atau ada beberapa catatan yang pengen teman-teman tambahkan, nah itu bisa pakai insert comment. Kemudian mencari find dan mengganti replace. Nah, nanti teman-teman bisa nih menggunakan find untuk mencari ya kata atau mungkin beberapa kelompok kata ya. Jadi istilahnya untuk mencari, nanti teman-teman bisa gunakan menu find. Kemudian untuk melakukan perubahan dari misalkan suatu kata ya, nah itu pakai replace teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan di sini dari home ya,
teman-teman nanti bisa merujuk ke ini, menu find and select ya. Nah, nanti di sana ada opsi find and replace. Nah, nanti bisa langsung diklik ya. Untuk nanti di sana ada pilihan kata atau apa ya. Jadi ada field column yang field masuk ya, field masukkan inputan gitu untuk memberikan kata yang ingin teman-teman cari. Kemudian nanti tekan button find aja. Kemudian nanti akan muncul hasil di bawahnya. Nah, kalau mau replace biasanya ada kolom lagi di bawahnya. Kemudian menggunakan autocorrect ya. Nah, autocorrect di sini untuk mungkin perbaikan ya kaitannya dengan penulisan ya teman-teman ya. Jika nanti kita membutuhkan ya opsi autocorrect, nanti teman-teman bisa mengaktifkan ya menu ini melalui file option, kemudian proofing ya. Di sini ada autocorrect option. Nah, nanti bisa dipilih beberapa opsi yang ada di sana ya. Apakah kapital dan sebagainya, ada beberapa gitu. Nah, ini saya coba ini dulu ya, stop share dulu. Saya coba tadi ya. Kalau saya bikin ini dulu teman-teman. Yang sheet live ya, coba ya sebentar tanpa login, coba ya sebentar. Oh ini ya, oh ini harus naik. Oh, suka ini.
Silahkan teman-teman buka di list ya di bagian bawah yang nggak bisa, yang tidak ada Excel-nya ya, maksudnya tidak ada login, coba pakai yang spreadsheet live yang saya share linknya di bawah. Yang link spreadsheet live itu coba di testing, dibuka aja pakai browser. Yang paling bawah, coba.
Kalau yang ini ya, kalau teman-teman yang di rumah mungkin ada Excel, mungkin lebih enak pakai Excel aja. Yang di kampus silahkan ya, yang link paling bawah, yang lain, ya dicoba dulu pakai bisa nggak? Cek info apa ada. Mohon maaf ya teman-teman ya yang di online. Jadi karena kita ngesetting dulu, ngepasin teman-teman yang di offline memastikan ya teman-teman yang di offline itu bisa punya akses ke spreadsheet. Nah, kita pakai satu worksheet ya tadi ya saya sampaikan di ini ya tadi ya. Link pertemuan 2 tadi ya.
Jadi kita tadi pakai itu ya untuk percobaan. Oke, mainannya nanti sesuai rules ya. Jadi isiannya stop stop dulu deh. Isiannya stop dulu, sebentar. Nanti kita ada rules-nya, mau ngisi apaan gitu ya. Nggak apa-apa, sebentar. Kita tadi belajar apa saja nih? Nah ini ya, sekalian mungkin bisa ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin dari teman-teman silahkan nih saya ajukan pertanyaan ya untuk keaktifan. Boleh nih mau yang offline apa online ya? Mungkin silahkan kalau yang online langsung ya open mic mungkin bisa. Tapi yang offline nanti bisa raise hand ya. Soalnya karena di saya kan kita di dalam ruangan. Jadi menyesuaikan teman-teman. Nah, ini sebentar. Kita coba tadi opsi yang pertama, teman-teman. Nah, silahkan dari teman-teman, baik yang online atau offline, saya minta untuk memberikan nama sel. Ada yang ingin mencoba atau online atau offline, memberikan nama sel itu seperti apa? Itu boleh saya tawarkan langsung dulu kali ya, biar teman-teman sambil nyoba. Atau mau mau dijelasin dulu kalau udah ada yang paham biar teman-teman sambil ngetes sih sebenarnya. Biar maksudnya, eee, cara teman-teman memahami misalkan sudah melihat video, nah teman-teman ingin menguji tuh pemahaman teman-teman terkait video tersebut, ingin mencoba langsung. Nah itu ya, di dalam ini ya, lembar kerja atau worksheet-nya ya, atau workbook ya istilahnya namanya gitu. Nah silahkan yang sudah ready misalkan membuat nama sel, nih, kalau dosen-dosen bilangnya challenge ya. Challenge yang pertama membuat nama sel dulu deh teman-teman. Silahkan saya ajukan pertanyaan ini untuk ke teman-teman. Ada yang bisa memberikan contoh untuk membuat, nama sel? Silahkan. Ada yang online boleh, yang offline boleh, silahkan. Biar ini teman-teman nanti bisa untuk mengisi poin keaktifan juga nanti. Jadi biasanya saya kayak gitu. Saya tawarkan ke teman-teman sebelum misalkan nanti kalau misalkan kita ada trouble kita bahas bareng. Tapi kalau teman-teman, bisa itu jauh lebih baik ya. Jadi teman-teman bisa transfer knowledge ke teman-teman yang lain gitu. Silahkan. Ada yang tadi teman-teman pakai aja yang live atau pakai yang, ini, silahkan. Mau pakai live boleh ya, yang tadi misalkan pakai Excel nggak apa-apa, nanti share screen yang pakai Excel, tapi yang pakai live juga sama sih, share screen juga, karena harus, diperlihatkan hasilnya. Ada yang sudah ready untuk nama sel? Nama sel, nama range? Ada? Yang offline? Ada? Yang ingin mencoba? Yang offline dulu mungkin, sebentar ya, yang online nanti saya ada? Yang offline? Belum? Oke, yang online ada yang sudah ready untuk memberikan nama range? Ada, silakan. Dari yang online? Ada nggak teman-teman kelas A? Kelas B maaf. Ada yang bisa memberikan nama range? Kalau belum kita coba bareng-bareng ya. Bentar, saya izin share screen dulu. Bentar, kita mau pakai yang ini saja. Biar nggak ini ya, macam-macam nanti takutnya bingung. Saya pakai worksheet sendiri aja ya teman-teman ya. Workbook baru aja kali ya. Nah, itu tadi untuk yang tadi bermasalah aja yang pakai yang live yang saya izin share screen dulu. Nah, semoga sudah terlihat di teman-teman untuk ininya apa Excel saya sudah? Oke. Nah, kita coba bareng-bareng ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya, kita bikin tuh ada nomor. Misalkan nomor ya. Nomor. Nah, ini ya. Nanti untuk apa? Numbering ya. Numbering ini ada yang bisa memberikan contoh mungkin untuk numbering dulu sebelum nanti nama range. Numbering ini apa? Listing apa? Urutan. Jadi satu 2 3 dan sebagainya gitu bisa langsung. Ada yang ingin mau mendemokan? Jadi bisa mengurutkan ini numbering ya. Jadi satu 2 3 dan sebagainya gitu.
Tanpa kita harus typing 1, type 2, di sel 2 gitu, selanjutnya gitu. Ada yang mau memberikan contoh demo? Untuk numbering aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Kalau memang teman-teman bisa nggak apa-apa, kan dapat poin. Untuk poin keaktifan teman-teman. Silakan. Jadi jangan yang satu semua ya, tapi urut Saya, Bu. 1, 2, dan sebagainya. Saya, Bu. Silakan ini Mas Patrick, siapa? Bu. Patrick, Boleh? Bu. Oke, Mas Patrick, Bu. Patrick boleh izin share screen? Silakan share screen. Baik yang mau live Oke, atau Bu. apa gitu. Gak apa-apa. Yang numbering dulu nanti sebelum kita geser ke range. Mas Numbering ya, Bu. numbering. Iya, numberingnya biar urut ya. Nah itu. Nah sebelum jadi itu Mas, coba kosong dulu, kasih empty dulu aja. Hapus dulu aja. Nah, itu. Nah, ini 1 dan pertama itu, seterusnya. ini kan kita klik 1 dulu, Bu. Terus nanti yang ininya ditarik ke bawah aja. Oke, terus? Terus ini kan masih 1, pilih yang ini, terus fill series, Bu. Nah, seperti ini ya. Kelihatan 1 sampai 9. Eh, salah satu caranya seperti ini ya, teman-teman ya. Eh, seperti yang disampaikan Mas Patrick ya, pakai itu aja bisa, teman-teman. Series. Atau mungkin ada cara yang lain, teman-teman. Mas Patrick silahkan ya, nama sama nimnya ya di chat ya. Terima kasih. Oh, makasih, Bu. Ya, ada lagi teman-teman mungkin opsi cara yang lain memberikan numbering, apa urutan number ya. Ada mungkin dari teman-teman cara yang lain selain Mas Patrick tadi? Adakah dari teman-teman? Gak apa-apa, mau yang online atau offline gak apa. Belum ada? Ini ya teman-teman. Sama aja sih sebenarnya, tapi di sini mungkin agak sedikit nambah effort. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, ini 1. Biasanya kalau ada butuh lagi sih teman-teman kalau yang ini. 2 gitu. Kalau 2 saya coba dulu ya. Kadang-kadang bisa. Nah, ini ya 1, 2 gitu di blocking nanti bisa. Kalau nggak sampai 3 dulu deh. Nah, ini. Kita angin putihnya ada bawahnya dulu nih. 1, 2 baru ditarik ke bawah. 10. Ini juga bisa. Silahkan teman-teman apa ya? Memilih ya. Memilih cara yang menurut teman-teman lebih mudah. Tapi itu ada typing paling enggak ada urutannya dulu teman-teman kalau yang saya. Jadi kalau yang dari Mas Patrick tadi mungkin seperti cara yang disampaikan Bu Anita ya, kita cukup typing 1, tapi kita tadi gimana? Tarik dulu ya. Baru kita lihat ya, klik kanan ya, di apa kotak pojok itu ya. Lalu kita fill series. Kalau di saya kita typing dulu 1, kemudian 2, baru diblok dulu keduanya, terus di pojok itu ditarik ke bawah. Nah, turun gitu. Hasilnya sama sih. Silahkan nanti preferensi selera teman-teman ya. Yang memudahkan teman-teman, caranya yang lebih mudah diingat, digunakan yang mana gitu. Yang lebih apa ya familiar ke teman-teman, nggak apa-apa. Nah itu untuk numberingnya ya. Kita coba bergeser untuk tadi ya penamaan range. Misalkan tadi kita lihat nomor ya, kemudian kita kasih nama tuh. Nama, kemudian di sini misalkan apa nih? Alamat ya. Nah, ini misalkan saya kasih contoh aja ya. A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, E gitu ya. Pakai sambal doang aja kali ya. Dikit aja kali ya. Kemudian alamatnya A, B, A, B. Kemudian apa? Nah, ini cuma sampel aja teman-teman. Nah, misalkan untuk memberikan nama range ya tadi ya. Mungkin ada yang sudah ketemu sebelum saya cobakan. Ada yang ingin mencoba untuk penamaan range-nya. Nanti untuk nomor tadi sudah aman ya. Tinggal kasih urutan ya, series atau teman-teman 1, 2, kemudian tarik ke bawah itu. Yang untuk urutan. Ada yang bermasalah yang di Oke. Kalau ada yang bermasalah raise hand ya, karena ketutupan ini ya layar monitor kayaknya enggak kelihatan ke teman-teman. Silahkan untuk penamaan nama
dari range sudah ada yang ready atau kita coba bersama? Ada yang ingin mencoba? Belum? Oke. Yang untuk penamaan ini teman-teman, silakan di-blok seperti ini ya, bebas namanya silakan. Nah, Saya kemudian Bu, saya Bu. teman-teman gunakan oh ya boleh, silakan. Ini Mas siapa lagi? Halo, Mas siapa ini? Mas Anaman Patrick range lagi. sih Bu. Oke, penangan range ya. Ini siapa? Mas Patrick. Oke, nggak apa-apa, Iya nggak Bu. apa-apa. Silakan. Yang lagi nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa, biar beda sebenarnya. Harapannya biar kasih kesempatan ke teman lain. Tapi kalau memang belum ada, silakan, nggak apa-apa. Coba lagi, Mas Patrick silakan. Untuk penamaan range-nya. Bisa saya stop share dulu? Bisa langsung share screen? Sambil dijelasin nggak apa-apa, Mas? Mungkin ini ya, mute ya. Nah, ini Bu, yang tadi. Misalkan dicontohkan aja nggak apa-apa. Jadi saya ini di klik semuanya, terus nanti dipilih ini, terus pilih tabel ini. Terus tinggal ganti aja namanya Bu. Oh, itu menurut saya Bu. Oh, oke, 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 oke. Nah ini ya, oke. Jadi tadi pakai ini ya, apa namanya? Klik kanan. Iya, Satu aja, satu kolom aja sih sebenarnya. Coba satu kolom. ini Bu. Satu kolom dulu. Namanya mana? Namanya mana, Mas? Oh, Perubahan di range-nya. ini ganti namanya. Range-nya, nama range-nya Kemarin. by default otomatis biasanya langsung. Bisa nggak? Keluar nggak? Belum. Nah, masih nggak ngerti. Nggak ada. Bingung Bu. Nah, bingung. Iya dah. Kita coba bareng-bareng ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa teman-teman. Udah mencoba. Kan ini ya. Jadi saya izin share screen dulu. Maaf Bu kalau salah. Ini saya izin share screen. Bentar. Kita geser di box ya. Semoga sudah terlihat ya di teman-teman ya. Untuk layar saya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita blok dulu teman-teman. Contoh tadi nama, misalkan. Nah ini di sini teman-teman lihat ada ini ya. Call apa ya? Kayak isian di situ C3 itu name box ya teman-teman ya. Kita bisa kasih nama di sana. Misalkan saya kasih nama, kebetulan namanya nama ya. Di sini range-nya saya beri nama namanya. Di sini nama ya. Kemudian enter aja. Nah ini. Jadi satu blok ini nanti istilah punya ini teman-teman. Nah ini ya, satu blok ini namanya sudah dengan istilah nama ya. Itu. Tapi satu blok karena kita range ya. Range itu kan ada beberapa, tidak hanya satu. Nah kemudian yang berikutnya boleh nih yang alamat, ada yang ingin memberikan contoh tadi dari yang saya sudah coba, ada yang ingin mencoba untuk alamat mau praktek dengan cara yang tadi, boleh? Biar teman-teman ada yang percobaan, silakan. Ada yang ingin mencoba enggak? Silakan. Mau yang online, offline boleh. Dari cara saya tadi, tapi cobakan tolong yang alamat. Yang alamatnya gimana? Ada yang ingin ini mencoba? Silakan. Ada. Yang di kelas, yang di lab, atau yang dari rumah nggak apa-apa teman-teman. Silakan. Ada? Jadi gini, kalau belum seperti ini ya. Tadi kita blok dulu ke bawah, kemudian ini ya di name box kita ganti aja namanya. Misalkan sini alamat ya. Alamat. Nah, ini. Kemudian enter aja. Nah, nanti otomatis ya range ini sudah bernama alamat gitu.
Nah, ini untuk pembuatan range. Nah, ada beberapa cara juga kalau tidak salah ya, yang sudah dikenalkan ya teman-teman ya, untuk apa, pembuatan nama range tadi, selain kedua cara ini tadi ya. Nah, ini dengan ini teman-teman, misalkan di sini ya, kita buat, apa nih namanya, kota ya. Misalkan apa nih, saya kasih nama aja ya, 1212, kemudian 1231. Ini kota ya, pakai atau ini aja kali ya, huruf-huruf aja deh. XXX, Y, MMM, NNN. Nah, untuk ini cara yang lain opsinya bisa menggunakan ini teman-teman. Pakai format ya. Formatnya di sini. Format, kemudian ada penamaan ini enggak. Kita coba opsi yang tadi ya teman-teman ya. Saya nggak terlalu familiar dengan cara yang ini sih sebenarnya. Lebih mudah yang tadi teman-teman, kita langsung kasih nama. Di sini ada beberapa cara juga yang dikenalin ya dari untuk penamaan range. Itu ini aja kali ya. Nah, ini ada ini enggak? Tidak ada ininya ya. Bentar. Ada nih teman-teman, kita pakai yang tadi ya, cara yang ada di share, dicobakan. Jadi kita pakai formula, ada define name ya. Nah, ada define name yang ini ya teman-teman ya. Jadi kita ke sini, tadi mencobakan ya, ada define name. Nah, ini ada penamaan ya di sini. Nah, ada window lagi ya yang muncul. Nah, nanti teman-teman silahkan mau mengganti namanya bisa tuh. Misalkan 1, 2, 3 ya ditambah. Nah, ada komennya juga bisa teman-teman. Ditambah misalkan ini ya. Coba deh kita coba. Nah, ini jadi berubah ya teman-teman ya. Penamaannya. Jadi masuknya ke sini teman-teman. Ada cara lain ya. Tapi memang agak sedikit step by step. Jadi kita masuk ke tab formula, baru kita masuk ke define name. Kita menentukan namanya apa gitu. Baru nanti teman-teman bisa ini ya, mendapatkan tadi ya, apa namanya, suatu penamaan dari range. Nah, kita masuk ada juga yang menggunakan cara form selection ya kalau di sini ya. Nah, untuk form selection ini coba saya bikin dulu lagi ya. Apalagi nih teman-teman, selain kota. Misalkan apa nih, tempat lahir ya. Lahir ya, tempat lahir. Nah, ini misalkan ini ya, QQQ. Ini kita bisa pakai tapi dari atas teman-teman. Misalkan gini ya, di blok dulu. Nah, kita bikin ini form selection. Nah, ini saya ambilnya langsung teman-teman dari top row ya. Jadi tadi ya sama di formula, kemudian create form selection, kita ambil yang top row. Nah, ini langsung oke aja. Nah, nanti di sini kita udah melihat ya. Nah, di sini ya teman-teman ya terlihat ya bahwa pilihan ini ya, range ini sudah diberi nama ini ya, tempat lahir. Ini bebas sih sebenarnya ketika kita create form selection, kita bisa menyesuaikan nih teman-teman. Apakah kiranya mau ambil dari mana gitu ya. Kalau bikin form selection kan ada pilihannya tuh. Top row berarti baris yang atas yang digunakan untuk nama ya. Left itu yang kiri, bottom itu bawah, yang right itu yang kanan. Nah, nanti teman-teman bisa nggak harus typing tuh. Kemudian kalau teman-teman mau mengubah, ini ada di manage ini ya, name manager. Nah, nanti bisa diubah nih teman-teman dari penamaan range yang kita buat. Ini kayaknya enggak, oh bisa di double klik, bisa juga teman-teman lewat opsi edit itu. Kalau untuk ingin melakukan perubahan ya. Nah, apakah di komen dan sebagainya. Nah, ini untuk penamaan di range. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan terkait penamaan range? Eh, Mungkin ini ya, tadi ya. Dari beberapa cara ada yang bisa, ada tadi ada 3 cara ya.
Saya minta mungkin tadi kan ini ya, belum ada yang ini ya, mencoba ya. Silakan dari cara yang sudah kita coba, ada yang ingin memberikan ini ya, demo, contoh itu, share screen, nggak apa-apa. Kan tadi baru aja dijelasin, boleh pilih salah satu aja nggak apa-apa. Ada yang ingin mencoba dengan penamaan range, tapi pakai ininya sendiri aja nggak apa-apa. Tadi ya, misalkan teman-teman bikin ini aja data sendiri nggak apa-apa. Silakan, ada yang ingin mencoba, baik yang online atau offline, untuk menguji 3 cara tadi, pilih salah satu boleh. Nggak harus semua cara. Ada yang ingin mencoba kan? Silakan. Yang online atau offline? Online boleh, silakan. Siapa ini? Mas siapa? Dicobakan aja. Saya stop share ya. Nanti kalau mau mencobakan, silakan dicobakan Mas. Ini Mas siapa? Ada yang sudah? Mas Patrick atau siapa yang lain? Yang ingin mencoba silakan. Untuk mengetes caranya teman-teman. Silakan. Ada teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain gimana? Kalau di saya mungkin yang ini ya, offline coba ya. Yang offline gimana? Ada yang masih bermasalah untuk yang offline? Nggak apa-apa ya, nggak usah malu-malu misalkan ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa teman-teman. Mumpung masih sama Andre belum pakai silakan gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Coba dulu deh. Coba deh. Oke. Oke, saya geser teman-teman ke ini ya. Selanjutnya sebentar ya. Tadi kita coba memberikan nama ya. Range, kemudian ini ya. Kita bergeser ke menambah, mengganti, menyalin, memindah, menghapus sheet ya. Nah, untuk pengelolaan sheet di sini saya izin share screen dulu. Bentar, teman-teman. Nah, untuk pengelolaan sheet, nah teman-teman bisa ya kalau misalkan ingin ya melakukan pengelolaan sheet cukup langsung ke bawah di sheet di bawah ini. Nah, untuk bagian sheet, nah kalau teman-teman ingin menambah tadi yang saya maksudkan ya, jadi teman-teman tinggal klik button. Nah, ini tinggal nambah. Pasti teman-teman udah familiar. Ini untuk penambahan sheet ya, cara cepetnya ya. Kalau kita mau melakukan perubahan cukup di double klik aja teman-teman, langsung. Nggak harus klik kanan rename, ini opsi cara yang lain aja sih. Kalau misalkan teman-teman ingin rename, nah ini, diklik aja sheet-nya kemudian di rename. Tapi kalau di double klik aja juga bisa. Di nama sheet-nya di double klik. Itu udah bisa langsung untuk ngedit namanya. Apalagi tadi teman-teman ya. Nama, apa tadi? Nama mengganti, menyalin, memindah ya. Nah ini ya. Ini kemudian bisa juga nih teman-teman di delete juga bisa ya. Opsinya mungkin lebih mudah pakai klik kanan teman-teman. Langsung di klik kanan delete. Nah itu untuk menghapus sheet-nya. Tambah, mengganti, menyalin ya. Menghapus sheet, oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba untuk ini ya, menambah, mengganti, melakukan rename sama menghapus sheet, ada yang ingin mempraktekkan? Share screen, boleh? Ada?
Ada silakan, yang online boleh atau offline boleh, silakan. Saya deh Bu. Saya Bu. Oh, Mas Nandika silakan. Saya Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang offline nggak apa-apa, silakan dipraktekkan. Andika Bu. Ganti nama sheet kan Bu? Iya, boleh. Dari apa? Nambah, kita nyobain. Tadi ya, kita ngutek-ngutek sheet-nya. Kita apa? Tambah, kemudian rename, hapus gitu. Coba bisa sambil share screen. Tapi ada ini. Cuek lagi. Nanti ini Bu. Nah, silakan dicoba dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini rename-nya misalkan seperti ini. Coba. Udah Bu. Ngapus. Nah, terus? Kalau ngapus tinggal delete Bu. Nah, coba dipraktekin aja. Dipraktekin. Delete. Oke. Oke. Udah, Bu, Nah, gitu seperti doang. ini ya. Sama teman-teman yang pakai live sama ya. Jadi untuk nambah itu tinggal plus gitu ya. Silakan ya Mas Nandika ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk praktek apa pengelolaan sheet-nya ya. Jadi di bawah sih teman-teman, karena sheet itu ada di bawah ya. Untuk sampai sheet, ada yang ingin ditanyakan dulu pengelolaan sheet-nya? Kalau aman kita bergeser dulu ya teman-teman ya. Oh iya maaf. Menambah, mengganti ini ya. Tadi apa sih? Cell range sheet ya. Kemudian bisa juga ya teman-teman ya di sini ya pakai ini ya format ya, home format ya. Coba kita coba bareng-bareng ya. Bentar, saya izin share screen. Selain cara tadi ada mungkin teman-teman yang dapat cara lain? Nah ini ya, saya izin share screen dulu. Nah ada ya teman-teman, kita mencobakan cara selain yang tadi, misalkan dengan home ya, kita ke menu format ya. Home. Ini ya teman-teman ya, di menu, sebentar. Nah ini ya, ada menu format nih teman-teman. Nah kebetulan misalkan di sini ya, ada ini ya, organize sheet. Nah itu ya. Nah di situ kita bisa langsung rename sheet misalkan, kita ubah ya. Namanya 1, 2, 3 misalkan itu. Nah untuk mengubah lagi ya, misalkan di sini ya. Ada lagi nih. Nah untuk delete-nya kalau kita pakai apa, ini ya, Excel yang saya pakai berapa nih edisi, saya juga lupa teman-teman. Ya ini ya, yang 2022 apa ya kalau nggak salah, karena pakai 365 itu tidak ada kode versionnya ya. Nah di sini untuk pengelolaan sheet itu masuknya di sel teman-teman. Sel, tepatnya nanti misalkan teman-teman ingin rename masuknya di format, untuk delete, nah ini masuknya untuk penghapusan sheet ya, kita masuknya di menu delete. Nah untuk insert di sini ya teman-teman ya, insertnya bisa insert sheet tapi lewatnya menu pilihan insert. Tergantung version dari ini ya teman-teman ya, Excel-nya ya kadang bisa menyesuaikan. Kalau kita pakai lihat yang di live tadi ya, live worksheet tadi, coba kita sambil lihat. Kalau di live worksheet mungkin teman-teman ini ya, ada opsinya apa saja tuh teman-teman menunya. Sama ya, untuk live worksheet di sana teman-teman kalau ingin melakukan manajemen sheet ya, perubahan di sheet-nya, teman-teman bisa pakai itu ya, ada pilihan format di atas ya. Jadi saya, pindah ya ini. Ternyata nggak kepindah sebentar teman-teman. Nggak berpindah layarnya ya. Saya ganti yang ke live dulu. Saya stop share, saya geser ke yang live dulu ya. Bentar, mana nih? Ini ya. Nah, kalau yang di live seperti ini teman-teman. Untuk yang live saya geser ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa melakukan nih penambahan misalkan. Nah, ini bentar. Nah, ini masih ada slow connection. Bentar. Edit dulu workbooknya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengedit, bentar. Di saya kayaknya agak nge-slow. Nah, ini ya. Nanti teman-teman gunakan menu ini ya. Kalau misalkan pakai live sama ya. Ini untuk struktur bentuk dari Excel yang ini teman-teman yang baru. Nah, ini bentuknya sama. Teman-teman merujuk ke ini tab home.
Kemudian milih sel ya. Apakah mau insert? Nah, ini termasuk ada baris, ada sheet juga. Delete-nya juga ada sheet juga di sana. Kemudian ada format. Nah, ini untuk misalkan melakukan ini ya, perubahan nama di dalam sheet. Kemudian kita bergeser ke opsi selanjutnya. Selain pengelolaan sheet ya. Kita ada ini teman-teman. Menyalin memindah ya sheet ke workbook lain. Nah, ini untuk pemindahan ke workbook lain, nah teman-teman bisa mencoba seperti ini ya. Memindah ya ke workbook lain. Jadi teman-teman misalkan ya kita pilih nih sheet 8 misalkan. Nah, sheet 8 ini kita ada opsinya nggak kalau yang di ini? Kalau yang di offline mungkin bisa langsung. Oh, langsung ada. Saya geser dari pakai Excel dulu ya, nanti kita geser ke yang live. Yang live juga bisa sebenarnya. Yang di live kok nggak muncul ini ya menu untuk ini. Agak beda ternyata teman-teman untuk struktur menunya ketika kita pakai yang online ya. Oh, mungkin kita pakai yang ini dulu aja, yang common, yang Excel biasa. Saya izin share screen dulu untuk perubahan tadi ya. Kita melakukan copy ya. Nah, kalau teman-teman ingin ini ya, melakukan operasi menyalin memindahkan sheet ke workbook lain. Nah, ini tinggal ini aja teman-teman dari sheet yang ada di bawah. Nah, ini bisa langsung ini, move or copy. Nah, klik kanan move or copy. Nah, di sana teman-teman tinggal milih. Kalau teman-teman ingin membuat ya workbook baru, jadi kayak blank page dari satu Excel baru. Nah, itu dari two books ini pilih aja teman-teman nanti new book. Kemudian oke. Nah, ini udah masuk ke kalau di saya book 3 ya. Nah, ini adalah hasil copy dari sheet yang tadi yang saya buat gitu. Atau ini teman-teman. Dengan cara yang step by step ya. Yang di step by step ini ada di home cell format ya. Ini yang tadi ya kopiannya ya. Don't save. Ini tadi workbook 2, ini ya format ya. Di sini ada ini teman-teman. Ini ya misalkan tadi ya. Kita balik dulu bisa nggak? Nih sebentar ya teman-teman ya. Misalkan kita ini aja bikin apa ya ngasal gitu ya. Nah, kita pengen ngopi typing ini. Misalkan itu masuk aja ke sini teman-teman. Move or copy sheet. Nah, ini bisa juga sama ya, itu ya. Jadi lewat format. Nah, teman-teman bisa milih tuh move or copy sheet di situ. Jadi nanti mau new book ini bisa atau juga kita ada kebetulan misalkan sedang membuka Excel S tertentu ya. Misalkan book 2 gitu ya. Nah, kalau mungkin di satu ini ya workbook yang sama nanti nggak terlalu terlihat sih teman-teman. Nah, beda kalau kita pakai ini ya, mendingan yang baru sih teman-teman. Kita pakai workbook baru gitu ya, new book ini lebih terlihat sih. Nah, ini at least one visible ya. Mungkin ada satu sheet lagi ya. Bikin aja. Nah, ini tinggal move copy aja. Tapi di sini harusnya baru. Nah, ini ya. Jadi nanti dia bikin book lagi baru. Oke, ini untuk pembuatan tadi ya, sheet baru. Mengkopikan ya. Sebelum kita masuk ke dua fungsi ini ya, menu terakhir find replace sama autocorrect. Silakan mungkin dari teman-teman ingin mencoba dulu yang terkait dengan ini pemindahan di worksheet di workbook yang lain. Ada yang ingin mencoba yang online atau offline? Misalkan mengkopikan ke workbook yang lain. Bisa? Yang lain? Yang online atau yang offline? Boleh? Yang online ada enggak? Yang offline gimana? Sudah? Saya, Bu. Maaf. Kalau mau mencoba ya. Oh ya, silakan. Yang tadi kita boleh Pak pakai pilih salah satu. Coba saya stop ya untuk share screen-nya. Silakan Pak.
yang ingin mencoba tadi? Baru silakan. Iya, Bu. Gimana ininya, Bu? Mungkin sambil share screen, Mbak. Biar terlihat di teman-teman yang lain. Ada backsound-nya ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya pakai keyboard gitu, Bu. Ini Oh, boleh, silakan. di blok, terus klik kanan terus copy, kita pindah ke sheet, kita Ctrl V. Oh, pakai copy ya? Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman nyamannya bagaimana? Ini pakai copy paste ya? Iya, Bu. Copy paste. Oke, nggak apa-apa. Ada mungkin opsi yang tadi cara yang sudah dijelaskan pakai penambahan copy yang ini aja, copy worksheet. Nah, silakan ya, Mbak Ayuni, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Silakan ada yang ingin mencoba lagi, tapi yang pakai ini tadi teman-teman, yang boleh klik kanan copy di new worksheet atau pakai yang ini tadi ya, kita pakai format, kemudian move or copy sheet. Ada yang ingin mencoba? Belum? Tapi paham belum teman-teman untuk penambahannya? Kalau belum paham ditanyakan ya. Takutnya nanti udah kita geser ke materi yang lain. Ada yang bermasalah? Yang bermasalah silahkan jelaskan ya. Angkat tangan yang bermasalah. Kalau misalkan tidak ada kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Saya kebetulan tadi nggak bawa ini soalnya charger. Takutnya baterainya habis. Saya bergeser dulu ya ke materi selanjutnya. Tadi kita coba selanjutnya ada ini teman-teman. Penambahan komentar ya. Penambahan komentar kita coba dulu ya sebentar. Saya izin share screen dulu, kita lanjut di penambahan komentar teman-teman. Untuk penambahan komentar teman-teman cukup klik kanan aja teman-teman. Klik kanan kemudian new comment. Nah, new comment itu bisa langsung di sana new comment langsung aja typing apa? ABC gitu. Langsung aja langsung. Nah, ini new comment seperti ini. Kalau di sini sama ya teman-teman ya. Bisa pakai sel juga ya. Kemudian insert tapi insertannya komen. Kalau pakai menu ya. Jadi misalkan kita pilih tuh dari mana yang workbook 2. Nah, workbook 2 misalkan di sini ya. Kita bikin aja BBB bentar. Nah, ini karena mungkin ini ya komennya aja. Nah, ini. Nah, ini kemudian kita masuk tadi insert ya. Insert ini insert teman-teman tinggal kasih komen ini ya yang di atas ya. Menu yang di atas komen. Nah, seperti ini. Ada yang ingin mencoba untuk penambahan komen? Silahkan. Ada yang mau mencoba untuk penambahan komennya? Sebelum kita bergeser ke find and replace. Saya, Bu. Boleh, silakan. Bisa Bu, tapi share screen, saya Mbak. nggak bisa share screen kayak gini, Bu. Saya pakai HP. Oh, pakai HP ya? Iya, kayak gini, Bu. Oh ya, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke. Ini Misalkan gimana? saya Kasih klik komen. Ya, kanan. tadi. Saya klik kanan, terus di sini ada menu insert comment. Di Nah, sini kita ya. tambahin komennya. Ya, misalkan. Kemudian Udah, lanjut. terus di sini udah ada. Nih. Silakan ya, Mbak Saskia ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Baik, Ada yang ingin Bu. mencoba Makasih, dengan Bu. satu cara yang lain? Yang tadi pakai di sel, dipakai insert dulu? Ada yang ingin mencoba? Saya tawarin. Kalau belum, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Karena saya nggak bawa charger, takutnya ini baterai saya habis, jadi kelupaan. Sebentar, kita masuk ke find and replace dulu ya teman-teman. Saya izin share screen dulu. Bentar. Kita masuk ke selanjutnya ya, find and replace teman-teman. Nah, find and replace ini kita pakai kata aja ya. Misalkan ini ya, benda. Benda di sini misalkan buku.
pensil, kemudian buku tulis misalkan, kemudian apa sih, pulpen ya, pulpen. Nah, di sini saya ingin menggunakan ya teman-teman ya cara find and replace. Misalkan teman-teman sudah ini familiar belum kalau dengan penggunaan find and replace? Ada yang sudah mungkin? Anda? Ada yang sudah ini familiar? Kalau belum kita coba bahas ya. Nah, untuk find and replace di sini teman-teman bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Opsi yang ada di sini aja. Langsung ke home. Nah, di sini kan ada tuh yang di editing, di kolom editing. Nah, di sana ada find. Langsung diklik saja find-nya. Misalkan saya ingin mencari ya kata misalkan pensil. Nah, ini. Find. Find next. Nah, ini langsung merujuk ke sini teman-teman. Nah, option ini kalau teman-teman ingin menspesifikasi tertentu sih. Atau pakai aja find all teman-teman. Nah, find all ini nanti akan merepresentasikan letaknya juga teman-teman. Kebetulan misalkan ini ya di G7, teman-teman bisa lihat tuh sel G7 ya. Nah, ini adalah letaknya. Jadi letak dari kata yang ingin kita cari. Coba kalau misalkan kita pakai 2 kata ya. Buku tulis misalkan. Jadi kita tes dulu. Nah, ini ya. Kita pakai find all. Bisa. Jadi tidak hanya sifatnya 1 kata, tapi 2 kata bisa atau mungkin beberapa kata bisa, teman-teman. Mungkin yang penting itu nggak terlalu panjang kali ya. Jadi dia untuk melakukan pencarian masih lebih mudah itu. Nah, ini bisa menggunakan find. Kemudian untuk replace-nya ada di sebelah tab di sampingnya, teman-teman. Kan ada find, kemudian kita bergeser ke replace. Misalnya buku tulis, saya ingin ganti menjadi notebook ya. Notebook misalkan. Nah, ini replace 1 ini untuk mereplace 1 ya, teman-teman. 1 saja itu. Nah, ini langsung keubah. Misalkan di sini saya kasih lagi ya beberapa misalkan. Tulis kemudian tulis. Nah, ini ya ada beberapa. Kita coba dulu, find dulu teman-teman, find all misalkan. Kebetulan saya ingin ya buku tulis ini berubah menjadi notebook keduanya. Nah, ini langsung aja pakai ini aja. Teman-teman, kebetulan kita isikan ya yang akan diganti jadi apa gitu ya. Kemudian replace all aja kalau pengen semua langsung ganti. Nah, otomatis nanti dia akan melakukan perubahan 2 replacement atau perubahan 2 ini ya, 2 kali dari 2 ini ya sel ya yang bersesuaian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba find and replace dulu? Sebelum kita bergeser ke autocorrect. Sudah paham ya? Atau ada yang bermasalah untuk find and replace? Silakan yang online atau offline. Bagaimana? Kalau sudah paham, kita lanjut ke autocorrect karena baterai saya takutnya habis ya teman-teman, maaf ya. Tadi nggak bawa charger. Saya geser ke autocorrect dulu ya. Untuk kita lanjut di autocorrect di sini sebentar. Nah, untuk autocorrect di sini kita bisa melalui file ya teman-teman ya. Kemudian ke option memilih ke proofing ya. File, kemudian option. Nah, nanti teman-teman ini ya di proofing teman-teman. Di sana ada opsi autocorrect option. Nah, autocorrect ini teman-teman misalkan ya ingin memperbaiki ya ini ya correct to initial capital, capitalize first letter. Jadi kita pengen mengkapitalkan ya. Kalau teman-teman menggunakan Word itu udah otomatis sih ini ya teman-teman ya opsinya ada di sana ya di luar ya. Kalau yang Excel kayaknya belum muncul sih. Adanya increase sama increase font sama decrease font ya. Jadi untuk perubahan misalkan ya. Ini kita bikin ada tadi opsinya apa saja coba kita lihat ya. Jadi masuk ke ini teman-teman tadi option, kemudian kita masuk di proofing ya, autocorrect. Nah, teman-teman bisa mencoba tuh. Ini capitalize ya. Oh, ini merubah jadi capitalize first letter, capitalize name of day. Jadi ada beberapa rules di sini ya untuk melakukan perubahan ya. Capitalize berarti kita coba kecil dulu coba misalkan ini ya. Capital. Bisa coba dulu.
Option, kemudian ada proofing di sini. Ini ya. Oh, ini ada ini juga teman-teman. Misalkan teman-teman bikin satu simbol tertentu. Nah, ini pengen apa ya, mudahkan ya. Jadi istilah simbolnya nanti bisa diubah ya. Misalkan kayak ini ya, dikurung itu kan jadi kayak simbol ya. Copyright ya kalau nggak salah itu ya, salah satu simbol. Nah, ini capitalize ini ya teman-teman ya, autocorrect ini ya. Capitalize letter. Name. Oh, ini names of the day ya. Jadi ada ini sih teman-teman, nggak bisa ini per sel tidak bisa ternyata. Karena di sini ketentuannya ini ya, capitalize letter for sentence ini harus menyesuaikan mungkin kalau pakai autocorrect sih teman-teman. Belum lagi nanti mungkin kaitannya dengan pembahasaan ya. Jadi istilahnya opsi ini juga maksudnya harus menyesuaikan lagi sih kalau di sini. Ada ininya. Kayaknya nggak ini teman-teman. Opsinya ada di sini ya, tapi hanya saja ternyata ini teman-teman. Ada correcting ini ya. Ignore words in a person repeated flag word. Tidak ada ini ya per ininya satu-satu ya. Jadi ya inilah apa ya, menu autocorrect, tapi saya pribadi ya mungkin dari pengalaman jarang menggunakan ini ya autocorrect ya. Karena nggak terlalu ini ya mungkin. Jadi bisa mungkin opsi yang lain tapi teman-teman bisa coba tuh untuk percobaan di ini ya. Penggunaannya tapi karena ada ketentuan sendiri ya, capitalize first letter. Jadi untuk ininya saja di awal. Kemudian di sini ada ketentuan kaitannya dengan penggunaan bahasa. Ini biasanya sama penyesuaian juga teman-teman. Bahasa yang digunakan ketika teman-teman melakukan ini ya, operasi atau penggunaan di dalam Excel. Oke, itu untuk autocorrect ya yang terakhir ya. Mungkin dari pembelajaran kita ada yang ingin ditanyakan dulu ke teman-teman? Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, ditanyakan dulu sebelum saya ini ya, kita bergeser ke ini ya teman-teman ya, tesnya ya. Untuk tesnya ini ya teman-teman ya, silahkan untuk bergeser ke leads-nya untuk nanti mengerjakan ya. Jadi nanti saya closing dulu, kemudian teman-teman bisa mengerjakan. Sebentar saya ubah waktunya ya teman-teman ya, saya beri waktunya mungkin nanti sampai 10.40 ya. Silahkan untuk mengerjakan. Karena di saya baterainya tinggal 15% teman-teman, takutnya nggak nyampe tadi. Saya ternyata nggak bawa charger. Sebentar ya. Saya ubah dulu settingan waktunya. Silahkan di sana nanti bisa dicoba ya sampai 10.40 nih teman-teman. Untuk kita yang kelas B. Bentar ya, kelas B ya. Oke, waktunya sudah terupdate ya. Saya buka sampai 10.40 ya. Silakan nanti teman-teman bisa mencoba. Kemudian sebelum mencoba sebentar, saya stop share dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi dulu teman-teman? Kalau Ibu, tidak ada, oh ya silakan Mbak. tadi saya udah ngerjain tesnya jam 8, Bu. Apa sekarang ngerjain lagi, Bu? Gimana? Maaf, putus-putus di saya. Koneksinya deh. Ibu, Gimana? tadi tesnya yang itu saya udah ngerjain di awal, Bu. Jam 8 tadi karena belum tahu. Oh, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan udah ke save kok. Udah ini kan ya. Di sini udah ada Udah, 19 Bu. yang udah mengerjakan, nggak apa-apa. Bagi yang belum aja tadi ya, misalkan kelewatan nggak apa-apa. Tapi yang sudah mengerjakan nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum saja. Kemudian saya minta tolong teman-teman untuk bisa on cam bagi yang bisa on cam. Tapi yang tidak juga tidak apa-apa teman-teman, untuk dokumentasi saja ya. Saya screenshot. Silahkan untuk yang bisa on cam ya untuk bukti dokumentasi. Silakan saya hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3,
2, 1. Saya save dulu ya teman-teman ya. Untuk sheet 1 sebentar. Yang sheet 2 saya tunggu sebentar. Saya save dulu untuk sheet 1. Nah, untuk sheet 2 silakan bersiap. Saya hitung juga. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya save dulu. Oke, silakan kalau mau off cam nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman dalam pembelajaran kali ini meskipun dengan beberapa technical problem. Saya mohon maaf sekali ya karena ada beberapa hal teknis. Kita di lab tapi ini ya tadi nggak nyambung juga untuk proyektornya jadi outputnya nggak keluar jadi alhasil kita bergeser ke Zoom juga. Nah, dengan beberapa masalah juga teman-teman tadi ya komputernya yang di sini tidak bisa ya yang di lab tadi ya ada beberapa yang Excel yang nggak bisa jadi kita pakai live ya kayak gitu juga bisa teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman ada problem itu bisa tuh kayak saya tadi pakai aja yang live version mau pakai Docs ataupun pakai spreadsheet itu bisa jadi kalau teman-teman ada problem pakai aja yang kayak gitu jadi nggak usah nginstal sistemnya nanti bisa langsung typing digunakan gitu ya. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya telah berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah mungkin kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga ya. Masih dengan saya karena di kami di FIK ada kelas besar. Kalau tidak salah kemarin request dari Bu Anita di pertemuan 2 sama pertemuan ketiga kami bertukar. Baru nanti setelah itu kembali ke dosen yang utama. Baru nanti di pertemuan 10 dan 11 lagi. Gitu. Oke, berhubung saya tinggal 12% ya takutnya nanti nggak cukup ya teman-teman ya. Baterainya tadi saya kelupaan buru-buru datang tapi malah lupa nggak bawa charger. Oke, saya kira demikian ya. Ada yang ingin dikonfirmasi? Tidak ada ya. Terima kasih banyak ya yang sudah berpartisipasi aktif untuk hari ini. Saya cukupkan sekian ya untuk kelas kita ya. Nanti yang belum mengerjakan tes, silahkan ya. Yang belum mengerjakan tes bisa mengerjakan tesnya kalau tidak salah ada durasi 15 menit ya. Tadi saya beri limit maksimal pukul 10.40. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman. Saya cukupkan sekian. Kalau saya pribadi dalam penyampaian ada beberapa kesalahan ataupun ada kesalahan baik kata atau penyampaian ke teman-teman, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya tutup ya kelas online-nya ya teman-teman ya. Silahkan yang belum melanjutkan tes, silahkan melanjutkan tes. Saya tutup kelasnya ya.